Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Halo Lab. Halo aja dulu, sobat Jadi. Oke, hari ini kita akan melakukan percobaan terkait mata dan kacamata. Oke, untuk hari ini alat dan bahan yang akan kita gunakan, yang pertama ada kisi objek. Ini bentuknya berupa tanda panah. Oke, untuk penggunaannya, jika kita menggunakan kotak cahaya, maka bisa dihubungkan atau dimasukkan di bagian depannya, di sela depannya, seperti ini. Atau jika kita ingin menggunakan pemegang kisi juga diperbolehkan dengan cara dipasang di pemegang kisinya, seperti ini. Berikutnya kita perlu lensa dengan fokus 100. Ini akan menjadi objek kacamata kita. Kemudian ada kisi dengan fokus 50 yang akan menjadi objek mata kita. Kemudian kita perlu layar putih sebagai media penangkap bayangan. Anggapannya adalah bagian dalam mata kita. Kemudian kita perlu rel presisi, kaki rel presisi, kemudian ada bangku optik berpenjepit. Ya, pemasangannya dipencet terlebih dahulu bagian ininya, bagian pengungkitnya, sehingga dia terbuka dan baru kita pasangkan. Sehingga bisa dipasangkan tanpa mengeluarkan bunyi yang cukup keras. Kemudian kita perlu kotak cahaya. Ini ada kotak cahaya dengan sumber 12 volt DC. Dan kita juga perlu power supply sebagai sumber tegangan kita. Tegangan yang kita pakai adalah 12 volt DC. Oke. Percobaan kita kali ini adalah membuktikan bagaimana sistem kerja mata dan kacamata. Jadi bagaimana ketika mata yang mengalami gangguan atau kekurangan daya untuk melihat objek yang jauh atau miopia ataupun hipermiopia, seperti akan kita coba perlihatkan. Jika bagaimana dengan bantuan kacamata sehingga dapat melihat dengan lebih jelas seperti itu. Oke, yang pertama ini kita akan gunakan kotak cahaya dengan tegangan 12 volt. Layar akan kita letakkan pada sisi yang pertama. Yang pertama kita harus menentukan fokus dari si kacamata terlebih dahulu. Nah, kita di sini akan menggunakan lensa dengan fokus 100 ya. Yang akan kita letakkan di sini. Fokus 100 itu artinya jarak dari lensa ini ke objek yang akan dilihat itu di posisi 100 atau 10 cm ini adalah fokusnya, atau ruang 1. 0 sampai 10 adalah ruang 1, 10 sampai 20 adalah ruang 2, dan seterusnya. 20 sampai tak berhingga itu adalah ruang 3. Kemudian di bagian belakangnya adalah ruang 4. Oke, kita akan gunakan objek di sini. Kita akan menggunakan objek panah yang mengarah ke atas ya, sehingga bayangan yang dihasilkan adalah objek yang mengarah ke bawah. Oke. Benda itu terlihat jauh, artinya bendanya berada di ruang 3 ya. Maka ini kita letakkan posisinya adalah sekitar 20 lebih dari 20. Oke, kita taruh di 25 atau 30 ya, 25 deh ya. 25. Nah, ini kita belum menemukan fokus si bendanya. Benda di ruang 3, maka bayangan ada di ruang 2. Berarti antara dari sini ke objek itu ada di antara 10 sampai 20. Oke, kita cari yang paling fokus yang bentuk panahnya terlihat. Nah, ini. Oke. Kita dapatkan. Kalau makin ke sini dia makin besar, tapi dia agak buram ya. Kita fokuskan ke depan. Ini agak buram ya. Nah, kita taruh ke depan yang dia lebih fokus.
bentuknya lebih terlihat. Oke. Nah, itu lebih terlihat fokusnya. Susah terlihat ya. Dia terlihat seperti titik. Oke. Nah, titik fokus ini akan kita ganti dengan bola mata kita. Yang fokusnya 50. Nah, sehingga kita tidak dapat melihat objek dengan jelas. Nah, ini objeknya tidak dapat terlihat. Nah, ketika dia dipersempit jaraknya, atau jaraknya dekat, nah baru dia bisa kita lihat. Nah, ini. Oke, kalau kita lepas ini, nah ini adalah posisi mata tanpa kacamata, melihat objek yang sangat jauh. Jadi kita tidak dapat melihat bayangan matanya. Bayangannya tidak terlihat dengan jelas. Nah, ya, tidak dapat terlihat dengan jelas. Kemudian setelah kita beri kacamata, nah baru kita dapat melihat objek dengan lebih jelas. Nah, ini adalah prinsip kerja kacamata. Jadi semakin jauh ini dia juga akan tetap jelas. Itu jaraknya akan makin dekat. Nah, gitu. Nah, inilah prinsip kerja kacamata. Nah, ini bisa kita akali dengan tergantung objek yang kita lihat. Pada percobaan kita juga bisa mencoba dengan menggunakan fokus yang 50 terlebih dahulu. Kita letakkan di ruang 3, maka bayangannya akan ada di ruang 2 untuk bisa lebih dekat. Maka lensa positif biasanya akan digunakan untuk percobaan. Ini kita menggunakan mata yang rabun jauh ya, makanya lensanya yang digunakan adalah lensa positif. Nah, sedangkan rabun dekat biasanya kita akan menggunakan lensa ini. Lensa yang ini adalah lensa negatif. Seperti itu. Tapi pertama tetap kita cari dulu fokus bayangan yang diperoleh dari si kacamata, baru nanti kita ganti seperti itu. Nah, tergantung kondisi matanya, apakah dia rabun dekat atau rabun jauh. Kalau rabun jauh, kita akan menggunakan kacamata dengan lensa positif seperti ini, dengan fokusnya tergantung jarak yang akan dicarinya. Akan dihitung juga dioptrinya ya, atau daya penguatnya, perbesarannya, dioptrinya. Nah, kemudian ini untuk rabun jauh. Kalau rabun dekat kita biasanya menggunakan lensa cekung. Nah, seperti ini. Kita punya lensa cekung. Nah, kalau cekung dia tandanya minus 100. Kalau cembung dia tandanya plus 100. Seperti ini ya. Nah, ini nanti adalah penggunaan mata dan kacamata. Seperti itu. Anggapannya ketika kita melihat objek yang jauh atau yang dekat, untuk mempermudah mata mendapatkan jatuhnya bayangan, itu tepat di bagian yang menangkap bayangan, sensor sarafnya. Agak lupa ya, mungkin nanti kalau yang ingat bisa ditambahkan di kolom komen. Nah, itu nanti akan ditarik. Kalau dia cembung atau kita rabun jauh, maka bayangannya jatuhnya jauh di belakang dari retina ya, kornea, bagian apa itu?
saya lupa. Jatuh di belakang bagian yang menangkap, di belakang layar sini jatuhnya fokus bayangannya. Makanya dibantu dengan lensa positif untuk mengumpulkan kembali sinarnya agar bayangan jatuh tepat di layarnya, sehingga bayangan dapat ditangkap oleh mata. Kalau bayangannya atau matanya mengalami rabun dekat, maka kita perlu bantuan lensa cekung untuk memundurkan kembali atau melebarkan kembali fokus dari si bayangan, fokus dari si objek yang ditangkap oleh mata. Karena pada saat mata itu rabun dekat, bayangannya jatuh di depan dari layar, sehingga tidak dapat ditangkap oleh mata. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Jika ada yang salah kata, saya mohon maaf. Harap dibenarkan atau dikoreksi ketika ada kesalahan di kolom komen. Semoga kita bisa berdiskusi dan saling berbagi ilmu. Sampai bertemu di percobaan-percobaan berikutnya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.